kembali lagi di channel Mangkribo TV. Di dunia yang ramai dengan suara dan pendapat, membuat pandanganmu dihargai bukan tentang berteriak lebih kencang atau memaksakan kehendak. Ini tentang strategi halus yang membangun otoritas dan kepercayaan secara alami. Berikut adalah rahasianya. 1. Bangun kredibilitas diam-diam sebelum berbicara. Pastikan kamu telah melakukan pekerjaan rumahmu. Ketika kamu memberikan pendapat, sampaikan dengan disertai data, contoh, atau referensi yang valid. Misalnya, alih-alih mengatakan, saya rasa proyek ini akan sukses. Coba ucapkan, berdasarkan data riset pasar yang saya lihat, target audiens kita sangat tertarik dengan konsep ini, seperti yang terjadi pada kampanye X. Orang lebih mungkin mendengarkan seseorang yang berbicara atas dasar fakta, bukan hanya perasaan. 2. Pilih momen yang tepat untuk berbicara. Perhatikan energi dan dinamika ruangan. Menyampaikan ide kompleks saat tim sedang terburu-buru atau stres adalah langkah yang sia-sia. Tunggu hingga suasana lebih tenang dan orang-orang bisa fokus. Dengan memilih momen yang strategis, ide kamu mendapatkan panggung yang tepat untuk bersinar, bukan tenggelam dalam kekacauan. 3. Dengarkan sepenuh hati sebelum menyampaikan pendapat. Orang akan jauh lebih terbuka mendengarkanmu jika mereka merasa telah didengarkan terlebih dahulu. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, ajukan pertanyaan klarifikasi, dan rangkum poin mereka untuk memastikan kamu paham. Ketika kamu akhirnya berbicara dan menyebutkan, mengacu pada yang kamu katakan tadi, saya ingin menambahkan, pandanganmu langsung memiliki landasan yang kuat dan menunjukkan kolaborasi, bukan perlawanan. 4. Gunakan bahasa yang tegas tapi tidak memaksa. Hindari kata-kata yang melemahkan seperti, ini mungkin ide yang bodoh, tapi, atau, saya tidak yakin, tapi. Mulailah dengan percaya diri, seperti, saya merekomendasikan, atau, menurut analisis saya. Namun, hindari juga kata-kata absolut seperti, harus, atau, selalu. Gunakan bahasa yang terbuka untuk diskusi seperti, mari kita pertimbangkan opsi ini, yang terkesan mengajak, bukan memerintah. 5. Akui kevalidan perspektif lain terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat yang berbeda, validasi perasaan atau logika pihak lain. Katakan sesuatu seperti, saya mengerti dari mana pendapatmu berasal, dan itu masuk akal. Atau, saya menghargai usulanmu, itu memang salah satu opsi yang kuat. Teknik ini melunakkan hati dan ego lawan bicara, membuat mereka tidak langsung bersikap defensif. Setelah itu, barulah sampaikan pandanganmu dengan kata sambung seperti, saya ingin menawarkan sudut pandang lain untuk kita pertimbangkan bersama. 6. Jangan takut untuk mengatakan, saya tidak tahu, percaya atau tidak. Mengakui bahwa kamu tidak memiliki semua jawaban justru meningkatkan rasa hormat orang lain. Itu menunjukkan kerendahan hati dan integritas. Daripada mengarang jawaban, coba katakan, itu pertanyaan yang bagus, saya belum punya datanya sekarang. Tapi saya akan cari tahu dan kembali ke kamu besok. Komitmen untuk menindaklanjuti justru membuatmu terlihat lebih dapat diandalkan. 7. Fokus pada solusi. Bukan hanya pada masalah. Banyak orang yang pandai mengkritik atau menunjukkan ada sesuatu yang salah. Namun, orang yang benar-benar dihormati adalah mereka yang datang dengan solusi. Alih-alih hanya mengatakan, idenya tidak akan bekerja. Coba tawarkan, saya melihat ada kendala di bagian X. Menurut kamu jika kita modifikasi dengan cara Y, apakah akan lebih efektif? Pendekatan ini menunjukkan bahwa kamu adalah pemecah masalah, bukan sekadar pencari kesalahan. Rasa hormat tidak diperoleh dengan paksaan, melainkan diraih melalui konsistensi dalam bersikap, berbicara, dan mendengarkan. Ketika orang merasa bahwa pendapatmu datang dari niat tulus untuk berkontribusi, bukan untuk menyombongkan diri, secara alami mereka akan memberikan ruang dan respek untukmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video lainnya.